Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita ketemu kembali pada pagi ini jam 8 dengan suasana mendung. Langit masih mendung. Senin 20 Januari 2025. Sahabat tani, kita ingin sharing tentang perawatan durian bawor yang ada di hadapan kita ini. Kita melihat pertumbuhan dan perkembangannya subur sekali sahabat tani, di mana kanopinya sudah bergerak ya, memanjang dalam bentangan 2 meter ya, dari batang pokok ke luar membentang sepanjang 2 meter ya. Ya, dengan luas kanopi yang 2 meter ini, pada usia tanam 2,5 tahun ya, tanggal 29 Januari ini pas ada 2,5 tahun atau 30 bulan. Ini merupakan hal yang sangat menggembirakan sahabat tani. Karena apa? Apabila kita melihat media tanamnya ini ya, yang hanya panjang 1,5 meter kali 1 meter 10, kalau kita konversi ke liter ini sekitar 1.200 liter ya, besar anunya ini, dengan tinggi 70 cm ya, panjang ke sana 1,50 meter, lebar ke sana 1,10 meter. Jadi kalau kita kali panjang kali lebar kali tinggi, ketemu angka 1.200 liter ya. Ya, hanya dengan media 1.200 liter ini, apa sebenarnya yang membuat bawor kita ini yang kita tanam dari bibit 2 meteran ya, bisa sesubur ini? Jadi pertama-tama waktu kami tanam sahabat tani ya, bibit yang kita datangkan dari Kemeranjen, dari mana nih, dari Banyumas ya, di Sempiuh Banyumas. Kita beli dari channelnya Mas Adi Rumekso ya. Ya, jadi kita menggunakan media pada waktu menanamnya ini adalah media campuran antara sekam bakar dan tanah humus bambu. Jadi sini kurang lebih 20 karung ya, yang beratnya 20 kilo itu 20 karung tanah humus bambu dicampur sama 15 karung sekam bakar ya, kita campur, dan 1 karung triko ya, sejenis kompos yang kita datangkan dulu dari Banyumas bersama dengan bibitnya ini. Lalu berkembanglah dalam minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun sudah berganti. Sekarang sudah mencapai 2,5 tahun. Bahkan kemarin pada bulan November dia sempat berbunga di sini dan bertahan buahnya sampai 1 bulan atau 40 hari. Nah, di sini ini bekas cantelan tangkai buahnya ya, sampai 40 hari gugur karena hujan terus-menerus, sehingga bunga-bunga rontok ya. Dan buah terakhir umur 40 hari di sini rontok. Jadi alangkah senangnya kita umur 2,5 tahun sudah bisa mengeluarkan bunga. Jadi kita sangat bersyukur bahwa pemeliharaan kita selama ini
on the track ya. Jadi di jalur yang benar. Walaupun sempat pada 4 bulan atau 5 bulan yang lalu terkena dengan bakteri Salmonella atau E. coli dari kue kambing yang salah kita aplikasikan, hingga ini masih bekas-bekasnya ini, ujung-ujung daripada daun tuanya ini masih terbakar ya, dan ini yang masih tersisa dari bekas-bekas bakteri E. coli daripada kue kambing ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita sigap memberikan pertahanan ya daripada serangan E. coli dan Salmonella ini dengan menggunakan fungisida Agripac. Fungisida Agripac inilah terbuat dari miliaran mikroorganisme ya, atau bakteri baik yang ada dalam fungisida Agripac ini, yang merupakan bahan aktifnya. Bahan aktif dari fungisida Agripac ini adalah miliaran mikroorganisme ya, yang mempunyai kekuatan melawan patogen-patogen jahat yang akan menyerang daerah perakaran kita atau media kita, bahkan yang sudah menjalar ke daun dan batang. Oleh karena itu, penggunaan Agripac pada saat terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang berasal dari kue kambing ini dapat dinetralisir, bahkan ini kill more than 100 type fungi. Jadi bahan aktif daripada Agripac ini adalah mampu membunuh lebih dari 100 macam patogen ya, yang akan menyerang daerah perakaran kita atau media kita. Jadi setelah terserang oleh bakteri daripada kue kambing yang bekasnya masih terlihat ini, lalu kita sigap memberikan Agripac ya sampai 6 kali itu, 6 minggu berturut-turut, dengan menggunakan dosis setengah botol ini ya. Setengah botol ini kita campur dengan air 16 liter atau 1 tangki ya, setengah botol ini. Jadi 100 mg Agripac ini kita campur dengan 16 liter air atau 1 tangki, lalu kita semprotkan atau spray 1 minggu sekali. Jadi perlahan-lahan setelah menggunakan fungisida Agripac ini, tumbuhlah pertahanan yang kuat sehingga menetralisir bakteri-bakteri yang ada, sehingga kembali memberikan kesuburan dan turbus kita mulai muncul ya. Turbus kita mulai muncul ya. Dan sekarang kelihatan setelah 4 bulan penggunaan Agripac ini, kita punya kanopi melebar ya, dengan turbus yang sangat masif, bahkan sampai dengan ketinggian sudah memanjang tinggi 5 meter lebih ya. Kita punya pohon bawor ini. Coba bayangkan sobat tani, dengan media yang hanya 1200 liter ini ya, mampu membuat subur pohon kita ya.
Jadi bahkan ada orang yang menanam di lahan yang terbuka, tidak segini suburnya. Nah, inilah tadi pengaruh daripada kita memberikan fungisida agripak itu. Karena fungisida agripak ini memberikan pertahanan terhadap patogen-patogen jahat yang menyerang perakaran kita. Dan bahan aktif daripada fungisida agripak ini akan tinggal di dalam media kita selama bertahun-tahun, sehingga dia merupakan benteng pertahanan yang kuat terhadap semua patogen-patogen jahat, bahkan ratusan katanya di sana itu, hingga dia disebut sebagai raja dari fungisida. Jadi pertahanan atau benteng pertahanan kita yang berisi bahan aktif daripada fungisida agripak ini akan membuat patogen-patogen jahat tidak akan dapat menyerang sekitar perakaran kita. Karena kuatnya benteng ini, maka terjadilah pertumbuhan yang subur. Itulah sebabnya saudara petani, kita punya bawor ini sangat subur setelah menggunakan aplikasi agripak 6 kali berturut-turut dalam 6 minggu. Sehingga bekas-bekas daripada patogen Salmonella dan E. coli ini terlupakan ya, dengan datangnya daun-daun baru yang menggantikannya. Sehingga kita akan membiarkan sekali lagi ya, untuk bisa terubus setelah ini setelah daun muda ini akan menjadi tua 2 atau 3 minggu lagi, maka bulan depan insya Allah dia akan kembali terubus. Setelah terubus yang kedua ini, maka kita lihat nanti, kita update perkembangannya. Setelah itu kita akan memberikan dia kesempatan untuk berbakti untuk yang kedua kalinya. Jadi pada akhir Maret kita akan mulai memberikan pupuk generatif, yaitu berupa P yang tinggi, berupa NPK profesional ya, 9-25-25. Jadi 9N, 25P fosfor, dan 25K. Jadi Maret kita berikan pupuk NPK profesional, kita tabur di sekitar kanopi, sekitar dosis setengah kilo ya. April juga kita ulangi sekali lagi. Nah, baru pada bulan Mei kita akan menggunakan MKP ya, boron dan KNO3 putih. Kita kocor MKP, boron, dan KNO3 putih ini 10 hari sekali dengan dosis 5 sendok makan per 20 liter air. Kita kocor ya, 5 sendok makan atau sekitar 250 gram MKP, terus 50 gram boron, dan sekitar 200 gram KNO3 putih. Kita kocor sekali 10 hari selama durasi 10 hari itu. Lalu kita kocor 4 kali saja ya selama 1 bulan. Maka kita akan melihat hasilnya 1 bulan kemudian. Pada bulan Juni insya Allah mata ketam atau bunga akan segera keluar. Oleh sebab itu saudara-saudara tani, demikianlah cerita dan harapan yang ada di hadapan kita tentang bawor kita ini. Bagi yang terinspirasi, tolong like dan subscribe, karena subscribe dapat menyemangati kami untuk membuat atau mengupload video-video yang bermanfaat di kemudian hari. Wal akibatu lil muttaqin. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.